Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Aurelia dengan NIM 210621608040 offering B. Di sini saya akan share tentang tes kebugaran pada lansia dan anak-anak. Mengapa perlu menguji kebugaran pada lansia? Karena kebugaran sangat penting bagi mereka yang berusia lanjut. Lansia ini harus memiliki kekuatan, fleksibilitas, daya tahan yang memadai untuk menyelesaikan tugas sehari-harinya. Dengan menilai komponen-komponen kebugaran ini dapat mendeteksi kelemahan yang dapat diobati sebelum menyebabkan keterbatasan fungsional yang serius. Pemeriksaan tes kebugaran jasmani pada anak-anak ini dimaksudkan untuk mewujudkan siswa atau siswi yang sehat, bugar, dan berprestasi melalui pembudayaan aktivitas fisik dan olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur di lingkungan sekolah. Langkah pertama sebelum dilakukannya tes ialah kita memberikan form kuesioner kepada pasien yang berisikan data riwayat penyakit. Dengan itu kita bisa mengetahui apakah ada riwayat penyakit atau tidak pada pasien yang akan kita beri tindakan. Langkah kedua yaitu pemeriksaan komposisi tubuh dan tanda-tanda vital. Pemeriksaan komposisi tubuh berupa mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar pinggang. Dengan adanya pemeriksaan lingkar pinggang, kita bisa mengetahui apakah ada atau tidaknya faktor resiko terhadap penyakit diabetes tipe 2, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, pembuluh darah. Setelah itu dilakukannya pemeriksaan tanda-tanda vital berupa pemeriksaan tekanan darah dan nadi yang bertujuan untuk mengukur kardiovaskular dan mendeteksi potensi masalah kesehatan. Langkah ketiga baru kita lakukan beberapa tes kebugaran. Soal tes kebugaran individu melibatkan aktivitas umum seperti bangun dari kursi, berjalan, mengangkat, membungkuk, dan melakukan peregangan. Tes ini dikembangkan agar aman dan menyenangkan bagi orang lanjut usia, namun tetap memenuhi standar ilmiah untuk keandalan dan validitas. Berikut adalah daftar tesnya dengan tautan kerincian lebih lanjut untuk masing-masing tes. Letakkan kursi di dinding atau stabilkan kursi demi keamanan. Pasien duduk di tengah kursi dengan kaki dibuka selebar bahu, rata dengan lantai. Lengan harus disilangkan di pergelangan tangan dan didekatkan ke dada. Dari posisi duduk, pasien berdiri sepenuhnya, lalu mundur sepenuhnya dan diulangi selama 30 detik. Hitung jumlah total dudukan kursi yang lengkap. Atas dan bawah sama dengan satu dudukan. Jika pasien telah menyelesaikan posisi berdiri penuh dari posisi duduk ketika waktu telah berlalu, maka posisi terakhir dihitung secara total. Tujuan dari tes ini adalah melakukan gerakan memutar lengan sebanyak mungkin dalam 30 detik. Tes ini dilakukan pada sisi lengan yang dominan atau sisi yang kuat. Subjek duduk di kursi sambil memegang beban di tangan menggunakan pegangan koper atau telapak tangan menghadap ke badan dengan posisi lengan vertikal ke bawah di samping kursi. Kencangkan lengan atau pada tubuh sehingga hanya lengan bawah yang bergerak. Penguji dapat membantu menjaga lengan atas tetap stabil. Tekuk lengan ke atas melalui berbagai gerakan secara bertahap. Putar telapak tangan ke atas. Fleksi dengan supinasi. Saat lengan diturunkan melalui berbagai gerakan secara bertahap kembali ke posisi awal. Lengan harus ditekuk sepenuhnya dan kemudian diluruskan sepenuhnya pada siku. Ulangi tindakan ini sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik. Pasien duduk di tepi kursi, diletakkan di dinding untuk keamanan. Satu kaki harus tetap rata di lantai. Kaki lainnya diluruskan ke depan dengan lutut lurus, tumit di lantai, dan pergelangan kaki ditekuk 90 derajat. Letakkan satu tangan di atas tangan lainnya dengan ujung jari tengah rata. Perintahkan pasien untuk menarik nafas, lalu saat mereka mengeluarkan nafas, raihlah ke depan menuju jari kaki dengan menengkuk punggung. Jaga punggung tetap lurus
dan kepala tegak. Hindari gerakan memantul atau cepat dan jangan pernah melakukan peregangan hingga terasa nyeri. Jaga lutut tetap lurus dan tahan jangkauan selama 2 detik. Jarak diukur antara ujung-ujung jari dan jari kaki. Jika ujung jari menyentuh jari kaki maka skornya 0. Jika tidak bersentuhan, ukur jarak antara jari tangan dan kaki, skor negatif. Jika saling tumpang tindih, ukur seberapa jauh, skor positif. Lakukan 2 percobaan. Letakkan satu tangan di belakang kepala dan punggung di atas bahu, dan raih sejauh mungkin ke tengah punggung. Telapak tangan menyentuh tubuh dan jari-jari mengarah ke bawah. Letakkan lengan lainnya di belakang punggung, telapak tangan menghadap keluar dan jari ke atas, dan raih sejauh mungkin sambil mencoba menyentuh atau tumpang tindih dengan jari tengah kedua tangan. Seorang asisten diperlukan untuk mengarahkan pasien agar jari-jari sejajar dan mengukur jarak antara ujung jari tengah. Jika ujung jari bersentuhan maka skornya 0. Jika tidak bersentuhan, ukur jarak antara ujung jari, skornya negatif. Jika saling tumpang tindih, ukur seberapa jauh, skornya positif. Berlatih 2 kali lalu uji 2 kali. Tempatkan kursi di samping dinding untuk keamanan dan penanda 8 kaki di depan kursi. Bersihkan jalur antara kursi dan penanda. Subjek mulai duduk sepenuhnya, tangan bertumpu pada lutut dan kaki rata di lantai. Pada perintah go, pengaturan waktu dimulai dan subjek berdiri dan berjalan, tidak berlari. Secepat mungkin dan aman menuju dan mengelilingi kerucut. Kembali ke kursi untuk duduk. Waktu berhenti saat mereka duduk. Lakukan 2 kali percobaan. Subjek berdiri tegak di samping dinding dengan posisi sejajar dengan pertengahan antara patella dan puncak iliaka bagian atas tulang pinggul. Subjek kemudian berbaris di tempat selama 2 menit, mengangkat lutut setinggi pita. Anda boleh beristirahat dan berpegangan pada dinding atau kursi yang stabil. Berhenti setelah 2 menit. Selanjutnya, tes kebugaran pada anak-anak. Langkah pertama sebelum dilakukannya pemberian tes kebugaran, prosedurnya sama pada tes-tes pada dewasa atau lansia, yaitu berupa pemberian form, kuesioner, dan memeriksa komposisi tubuh serta tanda-tanda vital. Hanya saja pada anak-anak harus ada persetujuan tindakan dari orang tua atau wali, jadi harus memastikan sudah memberi informasi tersebut kepada orang tua atau walinya. Baru setelah itu bisa dilakukan Siswa tes. berbaring di atas permukaan yang empuk dan bersih dengan lutut ditekuk dan kaki sekitar 12 inci dari pantat. Pasangan memegang kaki, kedua lengan disilangkan dengan tangan diletakkan di bahu yang berlawanan dan siku dipegang di dekat dada. Menjaga ini posisi lengan, siswa mengangkat tubuh meringkuk hingga menyentuh siku ke paha dan kemudian menurunkan punggung ke lantai sehingga skapula menyentuh lantai. Untuk 1 kali meringkuk. Untuk memulai, pengatur waktu akan meneriakkan aba-aba, ready, go, dan mulai menghitung waktu siswa selama 1 menit. Siswa berhenti pada kata stop. Tandai 2 garis sejajar dengan jarak 30 kaki dan letakkan 2 balok kayu atau benda serupa di belakang salah satu garis. Siswa mulai dari belakang garis yang berlawanan pada aba-aba ready, go. Siswa berlari ke balok-balok tersebut, mengambil 1 balok, berlari kembali ke garis start, meletakkan balok di belakang garis, berlari kembali dan mengambil balok kedua dan berlari kembali melewati garis start. Siswa berbaring telungkup di atas matras dalam posisi push up dengan tangan di bawah bahu, jari-jari lurus dan kedua kaki lurus, sejajar dan sedikit terbuka dengan jari-jari kaki menopang kaki. Siswa meluruskan lengan, menjaga punggung dan lutut tetap lurus, lalu menurunkan tubuh hingga membentuk sudut 90 derajat pada siku, dengan lengan atas sejajar dengan lantai. Tandai garis lurus sepanjang 2 kaki di lantai sebagai garis dasar.
Buat garis ukur yang tegak lurus ke titik tengah garis dasar yang memanjang 2 kaki di setiap sisi dan tandai setengah inci. Titik di mana garis dasar dan garis ukur berpotongan adalah titik 0. Siswa melepas sepatu dan duduk di lantai dengan garis mengukur di antara kedua kaki dan telapak kaki ditempatkan tepat di belakang garis dasar. Tumit berjarak 8-12 cm. Siswa menggenggam ibu jari sehingga kedua tangan menyatu, telapak tangan menghadap ke bawah dan meletakkannya di garis pengukuran. Dengan kaki dipegang rata oleh pasangannya, siswa perlahan-lahan menjangkau ke depan sejauh mungkin, menjaga jari-jari tetap di garis dasar dan kaki ditekuk. Setelah 3 kali latihan, siswa melakukan raihan keempat selama 3 detik dan jaraknya dicatat. Sekian video tes kebugaran pada anak-anak dan lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.